Pernah nggak sih kalian tuh lihat satu video yang ada di media sosial bisa berubah jadi masalah hukum internasional? Bayangin, ini bukan soal senjata, bukan soal perang, bukan pula soal biokimia, tapi ini karena sebuah bendera. Iya, bendera. Desember 2025, seorang warga negara Inggris bernama Tia Ima Willinger atau lebih akrab dengan sebutan Bonnie Blue mengunggah video yang kemudian viral di Indonesia. Dalam video tersebut, ia melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap bendera merah putih. Masalahnya, ini bukan cuma soal bendera, tapi ini masalah attitude dan harga diri sebuah bangsa. Aksi tidak senonoh ini dilakukan di depan gedung kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di London. Dan disinilah cerita ini berubah dari konten pribadi menjadi isu hukum diplomatik. Dalam video kali ini, kami akan mengajak kalian bagaimana satu aksi individu bisa berdampak ke hubungan antar negara dan kenapa mahasiswa perlu belajar hukum diplomatik. Disinilah hukum diplomatik mulai berperan. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961, gedung kedutaan bukanlah bangunan biasa. Gedung perwakilan diplomatik bersifat inviolable, artinya kehormatan dan martabatnya wajib dilindungi oleh negara penerima. Ketika simbol negara dilecehkan di depan gedung kedutaan, peristiwa itu tidak lagi bersifat personal, melainkan menyangkut kewajiban hukum negara penerima, dalam hal ini Inggris. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Indonesia tidak langsung menangkap pelaku? Jawabannya terletak pada yurisdiksi. Karena peristiwa tersebut terjadi di wilayah Inggris, kewenangan hukum langsung berada di tangan pemerintah Inggris. Indonesia dalam situasi ini hanya dapat menempuh jalur diplomatik serta kerjasama melalui mekanisme hukum internasional. Dengan ini, kita bisa belajar bahwasannya international law itu tidak bekerja dengan cara yang instan. Di Indonesia sebenarnya bisa aja kita langsung, di Indonesia sebenarnya tidak bisa nih langsung menangkap pelaku, bukan karena tidak berani, tapi karena ada aturan main rule of law yang harus dihormati. Dalam hukum diplomatik dan hukum internasional, setiap negara punya wilayah hukum tersendiri. Karena kejadian ini terjadi di Inggris, maka Inggrislah yang punya hak dan kewenangan menghukum terhadap pelaku tersebut, seperti yang sudah dikatakan junjung di atas. Dan tugas Inggris sejauh ini udah oke lah, memastikan bahwasannya Inggris menjalankan kewajibannya untuk melindungi kehormatan dan martabat diplomatik Indonesia. Nah, tapi kan ini ada tapinya. Di sini muncul pertanyaan buat kita semua. Apakah kebebasan ekspresi itu boleh dilakukan tanpa batas? Karena di satu sisi, setiap individu memang punya hak berekspresi, tetapi di sisi lain, hukum internasional juga menegaskan bahwasannya kebebasan itu berhenti ketika sudah merendahkan simbol negara dan mengganggu kedaulatan bahkan hubungan diplomatik. Contoh sederhananya nih, ketika kamu bebas berpendapat, kamu bebas berpendapat kan, tapi kamu tidak bebas melecehkan simbol negara asing, apalagi di depan kedutaannya. Dan aku juga sadar gitu bahwasanya kasus ini juga mengajarkan bahwa ketika sanksi administratif seperti deportasi dan penangkalan bukanlah satu-satunya solusi kalau tidak dibarengi dengan komunikasi diplomatik yang kuat. Nah, langkah hukum justru bisa memicu reaksi emosional di ruang publik internasional seperti saat ini. Terus sebagai mahasiswa hukum internasional nih, apa sih yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Pertama, simbol negara itu bukan sekedar kain atau lambang, tapi itu adalah identitas dan kehormatan, bahkan kedaulatan. Kedua, hukum diplomatik itu bekerja melalui aturan, prosedur, dan kerjasama, dan bukan lewat emosi. Terakhir nih, singkat aja, konten yang baik bukan cuma bikin orang jadi marah atau senang karena kena emosinya, tetapi bikin orang mengerti alasan mengapa konten edukasi itu dibuat. Dan ketika orang mulai paham dan mengerti akan hal tersebut, disitulah hukum dan diplomasi internasional benar-benar bekerja. Faham?